Koki legendaris. Episode 16, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Oh, mengapa Bos Yuan seperti ini? Jiang Changxi duduk dan menyentuh rambutnya. Kau selalu bertanya seperti ini padaku. Apa kau benar-benar menyukai Bos Yuan? Wu Hai tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Kumis kecil itu. Sepertinya tangannya jadi lebih lentur. Dia pasti baru saja berolahraga seperti gadis kelima. Jiang Changxi melirik dan melihat Wu Hai sedang mengelap sumpit, lalu berkata dengan nada bercanda. Wu Hai mundur lagi. Setelah selesai merapikan kumisnya, Jiang Changxi menatap Yuan Ming dan berkata, hari ini ada mesin pembuat nasi, dan Bos Yuan jelas tidak bisa melakukannya. Jiang Changxi tampak sangat bertekad dan licik. Silakan pesan. Yuan Ming tidak percaya dan juga tidak penasaran. Ia sudah mengatakan ini lebih dari sekali. Babi rebus, kata Jiang Changxi sambil tersenyum. Maaf, restoran kami belum menyediakan hidangan ini. Yuan Ming tertegun dan berbicara tanpa sadar. Ini bukan seperti yang dipikirkan Bos Yuan. Ini babi rebus dengan nasi. Jiang Changxi langsung menyebutkan bahan-bahannya dan menatap Yuan Ming dengan percaya diri. Yuan Ming benar-benar tercengang. Ia tahu-tahu bisa digunakan untuk membuat berbagai hidangan vegetarian yang menyerupai daging. Tetapi soal nasi, Yuan Ming bilang ia tidak tahu dan belum pernah mendengarnya. Bos Yuan tidak akan mendapat masalah sekarang, kan? Suara Jiang Changxi dipenuhi dengan kebanggaan dan kepuasan yang tak terlukiskan. Sejak pertama kali makan nasi dengan berbagai cara, Jiang Changxi datang ke sini setidaknya sekali sehari dan memesan seporsi nasi setiap kali. Ia ingin melihat apakah Yuan Ming benar-benar tahu cara memasak nasi dengan 100 cara berbeda. Sudah setengah bulan, dan ini adalah pertama kalinya Yuan Ming ragu-ragu, berkat seorang teman baik. Hidangan ini terbuat dari nasi dan diciptakan oleh seorang koki rakyat di dinasti Qing. Konon, ia mengembangkan hidangan ini dalam sebuah kompetisi untuk meningkatkan reputasi restorannya. Ia memenangkan kompetisi karena teksturnya yang lembut, kenyal, manis, dan rasanya seperti daging. Wajah cantik Jiang Changxi dipenuhi rasa bangga. Ada hidangan seperti itu? Aku hanya pernah mendengar tentang daging vegetarian dengan tahu. Benarkah? Wu Hai menanyakan pertanyaan yang ingin ditanyakan Yuan Ming. Lagi pula, tahu lebih mudah dibuat daripada nasi dalam hal tekstur dan bahan. Dan rasanya seharusnya lebih mirip daging. Nama daging Tanaka bukan tanpa alasan. Kalau Bos Yuan tidak percaya, aku bisa membawa seseorang ke sini untuk memverifikasinya. Karena temanku adalah keturunan koki itu, dan itu tercatat jelas di silsilah keluarga, kata Jiang Changxi tenang dengan raut wajah penuh keyakinan. Itu benar-benar tradisi keluarga? Wu Hai mendesah. Tepat ketika Yuan Ming hendak mengatakan tidak, sistem tiba-tiba muncul. Sistem menampilkan kata-kata ya, tuan rumah adalah dewa memasak masa depan. Silakan katakannya. Yuan Ming kini bingung. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana melakukannya, dan resep yang disediakan sistem juga tidak memiliki metode ini. Sistem menampilkan kata ya. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah, mohon katakannya. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah, silakan bicara cepat. Saat Yuan Ming ragu-ragu, sistem menampilkan 3 baris teks berturut-turut, dan diakhiri dengan tanda seru. Kegembiraan sistem sudah bisa ditebak. Sekarang Yuan Ming hanya bisa menjawab dengan oke. Bos Yuan, Anda benar-benar bisa memasaknya? Jiang Changxi tidak begitu percaya, karena bahkan keturunan kokinya sendiri tidak bisa memasak hidangan ini. Ada poin yang sangat penting, yaitu bagaimana memastikan tahu berasnya empuk dan lembut tanpa gosong. Ini krusial. Ya, perlu disiapkan. Silakan datang dan makan besok jam segini. Wajah Yuan Ming serius, dan tidak ada emosi lain yang terlihat. Baiklah, aku akan datang besok dan memesannya. Jiang Changxi memutuskan untuk mengajak temannya mencobanya. Selamat tinggal. Yuan Ming berbalik dan kembali ke dapur, wajahnya yang serius dipenuhi kebingungan. Nama hidangan ini terdengar mengesankan, padahal tidak termasuk dalam sistem. Sungguh luar biasa. Setelah beberapa saat khawatir, sistem memberikan jawabannya. Sistem menampilkan pesan beras akan didistribusikan dalam 3 jam. Petunjuk untuk membuat daging babi rebus. Sekarang Yuan Ming merasa lega dan memulai jam kerja malam. Waktu malam berakhir, yang merupakan waktu ketika sistem mendistribusikan daging babi rebus, dan Yuan Ming menerimanya setelah menutup toko. Setelah menerimanya, Yuan Ming memahami cara membuat daging babi rebus dengan nasi. Meskipun Yuan Ming sudah tahu, ia tak bisa menahan diri untuk memujinya sebagai sangat lezat. Daging babi merah yang terbuat dari beras menggunakan tahu beras, dan sistem juga menyediakan rasio bahan baku. Sistem menampilkan kata-kata cara pembuatan tahu beras relatif sederhana. Kami pertama-tama memilih beras indica awal sebagai bahan baku. Beras indica ini telah dibudidayakan melalui budidaya yang optimal. Meskipun hasilnya sangat rendah, bulir beras setiap tanamannya montok, berkilau, dan transparan, serta kaya nutrisi.
9 kali lipat dari beras indica biasa. Sebelum membuat nasi, kami memilih butiran beras secara manual untuk memastikan ukuran dan warnanya seragam. Kemudian, kami mencucinya hingga bersih dengan mata air dan memasukkannya ke dalam wadah. Menambahkan air hingga kedalaman nasi mencapai 3,5 cm. Setelah direndam selama 3 hingga 4 jam, angkat bambu dari air, tiriskan, giling 4 kali dengan penggiling batu, lalu giling hingga menjadi bubur. Tambahkan air alkali dan didihkan. Setelah itu, masukkan bambu ke dalam wadah bambu dan masukkan ke dalam sumur yang dalam. Tekanan air dan air sumur yang dingin akan mengeras dan menghilangkan rasa alkali. Yang ada di tangan Yuan Ming sekarang adalah metode produksi, dan dia harus melakukan penggilingan dan perebusan selanjutnya sendiri. Untungnya, Yuan Ming tidak perlu memetik beras sendiri, karena sistem menyediakan beras yang sudah dipetik. Yuan Ming mulai mencuci dan merendam. Bahkan jika Yuan Ming mempercepat, itu masih akan memakan waktu setengah jam. Selama waktu ini, Yuan Ming pergi untuk menyuapi sup mie untuk makan malam hari ini. Semangkuk sisa sup mie untuk dirinya sendiri. Kemudian saya naik ke atas untuk mandi dan memastikan tidak ada bau asap minyak yang meresap ke dalam santan saat saya menggilingnya. Seluruh proses memakan waktu 1,5 jam hingga akhirnya dikemas ke dalam kotak bambu. Sisa formasi akan membutuhkan waktu. Yuan Ming tidur sebentar di kursi untuk menyegarkan diri. Sepanjang malam berlalu saat Yuan Ming dengan terampil menyiapkan daging babi rebus. Sekarang keterampilan Yuan Ming sudah cukup untuk mencapai apa yang ditanamkan sistem dalam dirinya, dan Yuan Ming memulai bisnis hari ini dengan kepuasan. Sementara itu, Jiang Changxi juga mulai menghubungi teman-temannya untuk mencoba hidangan tersebut bersama. Lei, waktunya berangkat. Waktu yang disepakati sudah hampir tiba, kata Jiang Changxi kepada orang di ujung telepon. Yah, tapi apakah itu benar-benar mungkin? Suara perempuan yang jelas terdengar dari ujung telepon, dengan nada ragu. Tentu saja tidak masalah. Bos Yuan adalah orang yang sering saya datangi. Jiang Changxi masih sangat lembut dan sabar saat berbicara dengan para gadis. Baiklah kalau begitu, aku percaya padamu. Sebuah suara setuju terdengar dari ujung sana. Ayo cepat. Aku tunggu di persimpangan, kata Jiang Changxi lalu menutup telepon. Orang ini menutup telepon secepat sebelumnya. Lei, yang belum sempat menjawab, menatap telepon yang telah ditutup tanpa daya. Dia mengambil tas tangan di dekat pintu, merapikan rambutnya, membuka pintu, dan mulai bergegas ke tempat yang dikatakan Jiang Changxi. 10 menit sebelum waktu yang disepakati, Lei tiba di depan Jiang Changxi. Changxi, di sini, teriak Lei sambil menyeberang jalan. Pelan-pelan, kata Jiang Changxi keras sambil berdiri di seberang jalan. Maaf, sudah lama menunggu. Lei berkepribadian lembut dan berbicara dengan sopan. Ia meminta maaf begitu tiba. Tidak apa-apa, ayo pergi. Waktunya sudah hampir habis. Orang itu tidak akan menunggu siapapun kalau waktunya habis. Jiang Changxi menarik Lei dengan sikap tidak sopan dan berjalan cepat menuju toko Yuan Ming. Untungnya, letaknya tidak jauh, hanya di jalan kecil di belakang, dan Lei dengan patuh mengikuti pasukan Jiang Changxi dan bergegas ke jalan kecil itu. Bos Yuan, bagaimana kalau aku pakai nasi untuk membuat daging babi rebus? Tanya Jiang Changxi dengan suara keras saat tiba di toko. Silakan duduk, saya akan segera ke sana. Yuan Ming memberi isyarat untuk mengundang. Dia benar-benar bisa. Gumam Jiang Changxi pelan, berpikir dalam hati bahwa dia pasti sedang membodohi orang. Ada apa? Lei, yang berada di dekatnya, bertanya dengan bingung. Tidak apa-apa, kita akan segera bisa mencicipi hidangan buatan leluhurmu, kata Jiang Changxi kepada Lei dengan gembira. Ya. Lei meletakkan tangannya di atas kakinya. Meskipun ia tidak percaya sekarang, ia tersenyum dan mengangguk. Tak seorang pun yang lebih memahami kesulitan hidangan itu selain dirinya. Ayahnya telah menghabiskan lebih dari 10 tahun mempelajarinya, tetapi daging babi rebus buatannya tidak sesuai dengan deskripsi di buku, dengan kulit yang renyah, daging yang empuk, serta jumlah lemak dan daging tanpa lemak yang pas. Sulit untuk mencapai tekstur seperti ini dengan sepotong tahu, meskipun terbuat dari kedelai, apalagi tahu beras, yang kelembutan dan rasanya kurang. Bagaimana mungkin tahu ini memiliki kadar lemak dan tekstur ramping yang pas, apalagi kulitnya yang renyah? Lei mengira itu hanya kata sifat yang disebutkan dalam buku. Memikirkan hal ini, Lei tiba-tiba tertarik dengan aroma daging babi rebus. Aroma samar itu sangat kuat, dengan sedikit gula, daging panggang, dan sedikit aroma harum. Perpaduan ini membuat orang-orang meneteskan air liur. Wow, Bos Yuan, Anda sungguh luar biasa. Saya sampai ngiler hanya dengan menciumnya, kata Jiang Changxi tanpa melebih-lebihkan. Piring porselen putih kecil dengan daun-daun hijau muda yang dilukis di tepinya sebagai hiasan. Daging babi rebus ditumpuk membentuk menara. Tidak ada hiasan daun bawang cincang, tetapi aromanya samar-samar tercium. Jiang Changxi tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Apakah ini benar-benar nasi? Daging babi rebus di atasnya memiliki kulit, lemak, dan daging tanpa lemak,
dan tampak seperti terbuat dari sepotong perut babi kualitas terbaik. Yuan Ming tidak pernah menanggapi pertanyaan Jiang Changxi dari awal hingga akhir, tetapi hanya memberi isyarat agar dia mencobanya. Mari kita coba. Jiang Changxi menoleh ke Lei Yi dan berkata, baiklah, tapi aku tidak punya sumpit, kata Lei Yi dengan sedikit malu. Kenapa Bos Yuan hanya punya sepasang sumpit? Teriak Jiang Changxi langsung. Hanya ada satu salinan. Yuan Ming melirik Jiang Changxi dan berkata dengan wajah serius. Baiklah, Lei Yi, pesan saja apapun yang kau mau, semuanya lezat. Jiang Changxi mendesak Lei Yi dan menunggu untuk mencobanya. Kalau begitu, mari kita makan rumput jinling dan mie kuah bening. Melihat daging babi rebus yang berkilau dan berwarna menawan, Lei Yi dengan tegas memilih hidangan yang ringan. Silakan tunggu. Yuan Ming berbalik dan mulai menyiapkan makanan. Lei Yi, aku coba dulu ya. Jiang Changxi tak kuasa menahan diri untuk berkata, tergoda dengan aromanya. Tidak, kamu bilang kamu akan menungguku mencicipinya bersama. Lei Yi bersikeras sekali dan menarik Jiang Changxi untuk menghentikannya mengambil sumpitnya. Baiklah, aku akan menunggumu. Jiang Changxi menelan ludahnya tanpa sadar dan berkata dengan susah payah. Kedua gadis itu, keduanya gadis cantik, mula-mula menatap daging babi rebus di atas meja, lalu menatap punggung Yuan Ming, seolah-olah mereka sedang menunggu untuk makan. Untungnya, kecepatan Yuan Ming juga mengejutkan. Makanan disajikan hanya dalam 5 menit, dan Lei Yi kini sudah punya sumpit. Aku mulai makan. Jiang Changxi cepat-cepat mengambil sepotong daging babi rebus dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Lei Yi tidak mau kalah dan memasukkan sepotong ke dalam mulutnya. Aroma daging langsung memenuhi mulut. Rasanya sama sekali tidak berminyak. Daging tanpa lemaknya terasa sedikit kenyal, dan lemak di tengahnya meleleh seketika, meninggalkan sedikit rasa manis. Pada akhirnya, kulit babi panggangnya ternyata renyah dan empuk, dengan sedikit tekstur seperti jeli dari kulit dagingnya. Satu gigitan saja sudah terasa nikmat. Hidangan ini benar-benar pedas, dengan rasa daging babi rebus dan kandungan lemak dari tahu beras. Ini adalah rekomendasi terbaik untuk makanan penurun berat badan. Lei Yi tidak suka makanan berminyak. Semua perempuan menyukai kecantikan. Meskipun babi rebus itu lezat, ia tetap memilih kecantikan daripada menambah berat badan. Ini masalah umum di kalangan perempuan. Jadi dia bukan seorang pecinta kuliner yang handal. Tetapi hidangan ini membuat Lei Yi mengabaikan semua hal lainnya dan dia langsung memulai pertarungan memperebutkan makanan dengan Jiang Changxi. Lei Yi, kamu tidak suka daging, terlalu berminyak. Ayo makan mie. Mie Myu sudah datang. Jiang Changxi melindungi piring dengan satu tangan dan menunjuk mie yang dibawa Yuan Ming dengan tangan lainnya. Kita bicarakan itu nanti saja. Lagi pula, ini bukan daging, tapi nasi, koreksi Lei Yi. Rasanya seperti babi rebus. Makanlah mie Myu dengan baik. Jiang Changxi menolak untuk menyerah. Bercanda, dalam waktu singkat, hanya tersisa 2 potong di piring. Totalnya ada 6 potong, tapi saya hanya mencicipi 2. Changxi, setelah aku memakannya, aku bisa membandingkan apakah ini hidangan warisan leluhurku, kata Lei Yi serius. Tapi kamu sudah mencicipi 2 potong. Jiang Changxi menatap piring itu, sedikit ragu, tetapi segera berkata dengan tegas. Tapi Changxi, kau mengundangku ke sini untuk makan. Lei Yi tiba-tiba berkata demikian. Baiklah, Lei Yi, pesanlah makanan dan aku akan memberimu sup terbaik. Jiang Changxi berpikir sejenak lalu menambahkan. Nasi kuahnya enak sekali. Baiklah kalau begitu. Lei Yi menyetujui usulan itu. Bos Yuan, beri dia nasi putih lagi yang dimasak mie bai. Dia mau. Jiang Changxi sangat senang karena berhasil menghemat 2 potong daging merah, dan berkata sambil menunjuk Lei Yi. Tunggu sebentar. Yuan Ming mengangguk. Beras putih Yuan Ming juga dibuat dengan beras Jinshan Kiao. Butiran berasnya bening, memancarkan aroma beras alami, dan ditumpuk membentuk bulatan yang indah dalam mangkuk kecil berwarna giok. Memang sedikit, tapi cukup. Lei Yi mengernyitkan hidungnya sambil bercanda. Ini supnya. Jiang Changxi selesai makan sepotong daging babi merah sementara Yuan Ming sedang menyajikan makanan. Ia masih mengunyah sepotong di mulutnya dan berkata sambil menutup mulutnya dengan satu tangan. Tanpa berkata sepatah kata pun, Lei Yi mengambil mangkuk kecil dan menuangkan nasi langsung ke piring kecil, hanya mengisinya agar meminimalkan pemborosan sup. Aduk nasi dengan hati-hati. Saat nasi dan kaldu diaduk, keduanya perlahan tercampur dan mengeluarkan aroma yang lebih memikat yang akan membuat Anda meneteskan air liur. Baunya harum sekali. Jiang Changxi menelan daging babi rebusnya dan memandangi nasi buatan Lei Yi. Benar, kata Lei Yi puas sambil memandangi warna merah cerah pada butiran beras. Dengan sendok yang biasa digunakan untuk menyuapi kuah mie, ia menyendok sesendok nasi dan segera menyuapkannya ke dalam mulut. Dalam sekejap, Lei Yi terpikat. Rasa manis daging babi rebus berpadu dengan aroma nasi, keduanya berpadu dengan apik. Setelah menggigitnya, butiran nasi terasa lembut, kenyal, dan elastis.
Kuahnya mengalir di mulut dan akhirnya kembali ke butiran nasi, mengeluarkan aromanya lagi. Lei Yi mengambil piring dan mulai makan dengan cara yang tidak sopan. Aku merasa sedikit menyesal, gumam Jian Changxi ketika melihat Lei Yi makan dengan begitu lahap, lalu ia cepat-cepat mengambil mie kuah bening di sampingnya dan melahapnya beberapa suap dengan cepat, sambil tersenyum puas. Setelah beberapa saat, Lei Yi menghabiskan sup babi rebus dan nasi di piring kecil. Piring itu begitu bersih sehingga tak terasa pernah dipakai untuk menyimpan makanan. Bos, bolehkah saya bertanya? Lei Yi menelepon Yuan Ming dan berkata. Yuan Ming menoleh dan tidak setuju. Jadi Lei Yi bicara lagi. Bos, kenapa babi panggang vegetarian buatanmu begitu lezat? Rasanya tidak bisa dibedakan dengan yang asli. Karena namaku Yuan Ming, kata Yuan Ming serius. Hah? Meskipun Lei Yi seorang wanita, dia tidak pernah menyangka Yuan Ming akan berbicara seperti itu. Bahkan mengatakan bahwa hal itu tidak nyaman untuk dijawab adalah jauh lebih normal daripada ini. Apa maksudmu? Lei Yi menyingkirkan kekagetannya dan bertanya lagi. Artinya secara harfiah. Yuan Ming mengerutkan kening. Jawabannya jelas sangat jelas. Jadi kalau namamu bukan Yuan Ming, kamu gak akan bisa bikin makanan selezat ini, kata Lei Yi sinis. Ya. Yuan Ming mengangguk setuju, dengan serius menunjukkan bahwa Lei Yi tidak salah. Hehe. Lei Yi tidak dapat menahan tawa. Mereka yang menonton keseruan itu sudah terbiasa dengan hal itu. Karena Wu Hai telah menanyakan pertanyaan ini sebelumnya, lebih dari sekali, dan jawaban Yuan Ming selalu sama persis setiap saat. Wu Hai tidak ada di sini sekarang. Tetapi ada banyak orang lain selain Wu Hai yang mendengar ini. Seseorang menanyakan pertanyaan ini lagi, kata seorang pengunjung restoran. Saya suka melihat Bos Yuan menindas orang lain, kata pengunjung lainnya. Omong kosong, jelas-jelas kau tidak menyukaiku. Tapi kau tidak berani memukulku. Lihat saja ekspresi dua wanita cantik itu yang tak bisa berkata-kata. Kini para pengunjung restoran itu tak lagi terkejut dengan jawaban ini. Yang menyenangkan adalah melihat orang lain terkejut. Tangan Bos Yuan benar-benar terampil. Tahu ini berlapis-lapis. Benar-benar mirip daging, kata Jian Changxi sambil memperhatikan jari-jari ramping Yuan Ming. Ya. Yuan Ming mengangguk, membuktikan bahwa Jian Changxi benar. Saya tidak bisa tidak memikirkan kesulitan membuat hidangan nasi ini. Untuk mencocokkan karakteristik perut babi dengan keseimbangan lemak dan daging tanpa lemak yang sempurna, Yuan Ming menambahkan sedikit air alkali ke lapisan bawah tahu beras, membuatnya sedikit lebih tua, menekan benda berat di atasnya untuk meratakannya, dan setelah pada dasarnya mengeras, ia meletakkan lapisan tahu beras lainnya di atasnya, yang kali ini lebih empuk. Letakkan 6 lapisan seperti ini, lapisan kulit adalah yang tertua, dan lapisan daging tanpa lemak lebih tua dari lemak, dan ketika dipotong-potong, teksturnya dasar seperti perut babi. Lalu tumbuk beras hingga halus, siapkan semangkuk mie beras kering dan sup beras kental, bungkus mie beras tebal lalu mie beras kering, lalu goreng kulit perut babi sepotong demi sepotong di wajan, sehingga Anda akan mendapatkan kulit babi yang renyah dan empuk. Kedengarannya sederhana, tetapi Yuan Ming berlatih semalaman hanya untuk menyesuaikan rasanya, sehingga lebih seperti daging, dan dia dapat menggunakan keterampilan memasak yang diberikan sistem dengan terampil dan akurat. Bagaimana kabar Lei Yi? Jian Changxi tampak bangga, dengan ekspresi licik di wajah cantiknya. Terima kasih, Changxi. Sekarang akhirnya terbukti bahwa leluhurku tidak pantas menyandang reputasi mereka. Lei Yi menunjukkan senyum lembut di wajahnya. Sama-sama. Ajak ayahmu ke sini untuk mencobanya lain kali. Mungkin dia juga bisa membuatnya. Dengan begitu, aku bisa sering makan di sana. Jian Changxi mengucapkan sisanya dengan suara sangat pelan, berharap tidak ada yang mendengar. Meskipun Yuan Ming mendengarnya, ia tidak mengatakan apa-apa. Kecuali jika seseorang berbakat dan dapat meniru hidangan tersebut setelah mencicipinya, dan tentu saja membutuhkan keterampilan memasak tingkat master dan bahan-bahan terbaik, akan sulit untuk meniru hidangan buatan Yuan Ming. Jam kerja malam telah berakhir, dan Yuan Ming telah menunggu sejak Jian Changxi dan yang lainnya selesai makan dan pergi. Hingga saat ini, sistem benar-benar bergerak. Sistem menampilkan pesan tuan rumah telah menambahkan hidangan nasi. Sistem akan memberi Anda hidangan istimewa sebagai hadiah. Perkenalan yang terkesan sunyi itu membuat Yuan Ming semakin senang. Makanan lezat apa ini? Sistem menampilkan pesan saat ini, hidangan lezat ini memiliki lebih dari 2 cara untuk menikmatinya. Tuan rumah perlu terus berupaya meningkatkannya, sehingga akan ada ratusan cara untuk menikmatinya. Makanan lezat macam apa ini? 3 cara makan bebek. Bukan, cuma ada 3 cara. Berbagai cara makan ikan? Yuan Ming mulai membuat berbagai tebakan yang berbeda. Ada lebih dari 2, bahkan mungkin 100. Imajinasi Yuan Ming langsung meledak. Apakah ini hidangan perjamuan? Sistem menampilkan pesan hadiah telah dikeluarkan dan dapat diklaim. Sistem tidak menjawab pertanyaan Yuan Ming, tetapi hanya menampilkan baris kata ini. Yuan Ming sangat menantikannya. Sekarang hanya ada 2 jenis, dan di masa mendatang akan ada 100 jenis. Bukankah itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh hidangan perjamuan?
Dan seharusnya setara dengan jamuan makan orang Manchuhan. Kalau tidak bagaimana mungkin ada begitu banyak ragamnya. Yuan Ming menemukan hadiahnya dan siap mengambilnya. Ia bisa beralih ke cara makan yang baru. Apakah ini ritme perjamuan Manchuhan? Hadiah spesial resep makanan lezat. Hadiah spesial resep makanan lezat. Yuan Ming mengklik untuk menerimanya dengan gembira. Kemudian Yuan Ming menyadari bahwa yang terbaik adalah tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap imbalan jika tidak menyelesaikan tugas. Hadiah sistem selalu sesuai dengan sifatnya. Tidak, itu hanya sifat sistemnya. Hadiah khusus kue telur. Ternyata itu kue telur. Di mana perjamuan yang dijanjikan? Perjamuan Manchuhan? Penjahat batin Yuan Ming hendak membalikan meja. Sistem? Bukankah kau bilang ada ratusan cara untuk memakannya? Tanya Yuan Ming enggan, sambil melihat hadiah yang sudah diterimanya. Sistem itu berkata dengan acuh tak acuh setelah tuan rumah memiliki semua saus, akan ada 222 cara untuk memakannya. Dengan baik, Yuan Ming mendapati dirinya tidak bisa berkata apa-apa. MDZZ Yuan Ming kembali sadar. Menyapa sistem dengan hangat dan ramah, lalu langsung naik ke atas. Yuan Ming duduk di meja untuk waktu yang lama, dan akhirnya memutuskan untuk menyalakan komputer untuk menenangkan diri. Yuan Ming menyalakan komputernya. Ia tidak suka mendengarkan musik larut malam, tetapi ikon Weibo di komputernya menunjukkan bahwa seseorang sedang mencarinya. Yuan Ming, yang awalnya bersiap menonton film, langsung membuka Weibo. Dalam fungsi pesan pribadi, ada 10 pesan pribadi berturut-turut, semuanya dari Meng Meng. Bos Yuan, rekomendasikan toko bubur yang super lezat. Meng Meng, rekomendasi toko bubur yang enak, semoga Tuan Yuan mencobanya. Meng Meng, sepertinya Bos Yuan benar-benar tidak menggunakan Weibo. Saya merekomendasikan toko bubur yang lezat. Alamatnya terlampir. Meng Meng, ada lebih dari 10 yang berurutan, semuanya serupa. Oke, aku pergi. Aku Bos Yuan. Jawaban Yuan Ming singkat dan jelas. Meng Meng telah banyak membantu Yuan Ming. Beberapa tugas sudah setengah selesai dikerjakan oleh Meng Meng. Sekarang ia hanya ingin pergi ke sana untuk mencicipi makanan lezatnya. Apa salahnya jika ia setuju? Bos Yuan benar-benar membalas. Aku harus mencobanya. Enak sekali, meskipun tidak seenak buatan Bos Yuan. Meng Meng juga memuji Yuan You dalam balasannya. Ya, saya turun. Saya Bos Yuan. Setelah menutup Weibo, Yuan Ming, yang memang orangnya selalu bertindak, mulai merencanakan rutenya dan bersiap untuk keluar membeli bubur. Kali ini, keluar membeli bubur berarti harus menutup toko lagi. Tetapi karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dan hari sudah sangat malam, sepertinya ia baru bisa melakukannya besok. Setelah merencanakan rutenya dan mencuci muka, Yuan Ming berbaring di tempat tidur dan bersiap untuk tidur. Dalam mimpi itu, sistem tersebut mengambil wujud fisik, menyerupai seekor ayam kuning kecil. Yuan Ming menggunakan keterampilan pisau yang tajam untuk mencukur semua bulu sistem, bahkan bulu halusnya, dan mencukurnya dengan sangat teliti. Kemudian, sistem itu mengepakkan sayapnya yang berdaging untuk menghindari kejaran Yuan Ming. Dalam tidurnya, Yuan Ming menunjukkan senyum balas dendam yang berhasil. Dingaling, dingaling. Jam weker kuno berbunyi. Yuan Ming mengambil weker itu dan melihat sudah pukul 6, tepat waktu untuk bangun. Kue telur yang diterima Yuan Ming sebagai hadiah masih perlu dibuat terlebih dahulu, karena akan disediakan untuk sarapan pagi ini. Yuan Ming merasa bahwa sistem tersebut dengan jelas menampilkan 3 kata bercanda untuk hadiah ini. Kalau tidak, apa gunanya pengenalan yang luar biasa sebelumnya? Jadi, Yuan Ming pada dasarnya tidak menaruh harapan apapun. Setelah mempelajari resepnya, Yuan Ming menyadari bahwa ini adalah camilan khas Chengdu. Makanan ini muncul pada tahun ke-23 Daoguang Dinasti Qing, yang cukup awal. Bahan-bahan yang dibutuhkan relatif sederhana. Yang paling penting adalah tepung terigu dan telur, diikuti gula merah dan gula putih untuk bumbu. Ragi yang digunakan untuk fermentasi bisa digunakan atau tidak, karena keduanya memiliki rasa yang berbeda. Dengan bunyi derit, Yuan Ming membuka lemari bernama kue telur. Di dalamnya terdapat telur-telur bercangkang hijau. Telur-telur itu tampak kecil dan lembut, seperti telur burung berwarna hijau. Telur apa ini? Telur ayam hitam seharusnya lebih besar dari ini. Yuan Ming memegangnya, dan ukuran telur itu semakin jelas. Sistem menampilkan teks berikut telur ayam hitam sulung bercangkang hijau dihasilkan oleh 2 jenis ayam hitam Hualu dan ayam hitam Sanxia. Telur-telur ini cocok untuk dikembangbiakan di Yichang. Telur bercangkang hijau mereka memiliki cangkang hijau zamrud alami. Melalui budidaya yang cermat, telur-telur ini kaya akan berbagai unsur mikro. Kandungan kalsium organiknya 6 kali lipat lebih tinggi dari telur biasa, dan kandungan kolesterolnya sangat rendah, hanya 1/10 dari telur biasa. Kuning telur ayam kampung yang dipelihara secara sistematis 8% lebih besar daripada kuning telur ayam kampung. Putih telurnya kental dan mudah dicerna serta diserap tubuh manusia. Pigmen kuning telurnya dapat mencapai sekitar Roche grade 13. Kandungan lecitin, vitamin A, B,
dan asam aminonya Mei 10 kali lebih tinggi daripada telur biasa. Kuning telurnya mengandung kadar amino beta-globulin dan gamma-globulin yang lebih tinggi daripada ras ayam lainnya. Kuning telur merupakan tonik unggul yang menyehatkan in dan ginjal, menghasilkan darah dan mengisi kembali Qi, serta memperkuat tubuh dan otak. Ayam-ayam tersebut diberi pakan yang terdiri dari biji jagung alami, biji cabai Sichuan, kulit laticodon, batang kacang, dan rumput hijau segar. Pakan ini membantu meningkatkan nilai gizi telur. Ayam yang diternakan dengan cara ini hanya menggunakan telur pertama yang mereka hasilkan dalam 30 hingga 60 hari sebelum mulai bertelur. Telur-telur ini berukuran kecil, tetapi mengandung nutrisi 2 kali lebih banyak daripada telur dari generasi selanjutnya. Aku cuma mau tanya telur apa ini? Sistem, kamu nggak usah sok-sokan begitu. Hati Yuan Ming pun hancur. Setiap kali hal ini terjadi, sistem akan mengingatkan Yuan Ming bahwa ia telah hidup sia-sia dan hidupnya tak sebahagia seekor ayam. Kemudian, Yuan Ming diam-diam mengeluarkan 40 butir telur dan mengambil tepung dari lemari lain. Kali ini, Yuan Ming sangat bijaksana dan tidak menanyakan asal-usul tepung tersebut. Akan baik-baik saja jika ia hidup lebih buruk daripada binatang. Tetapi bukankah akan lebih menyedihkan jika ia hidup lebih buruk daripada tumbuhan? Untuk menghargai kecerdasannya sendiri, Yuan Ming memutuskan untuk memakan 4 kue telur di pagi hari sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Yuan Ming mengeluarkan masker dan memakainya, lalu mulai membuat cairan mentah untuk kue telur. Keluarkan gula merah dan haluskan hingga menjadi bubuk halus, campurkan dengan sedikit gula pasir, tambahkan air mendidih hingga larut, lalu ayak tepung terigu. Bagi tepung terigu yang sudah diayak menjadi 2 bagian, tambahkan ragi pada 1 bagian, dan biarkan bagian lainnya tidak berubah. Ia mengambil telur-telur itu dengan kedua tangan dan mengetuknya pelan. Dengan bunyi bang, telur-telur itu pecah dan jatuh utuh ke dalam 2 mangkuk. Yuan Ming memecahkan 20 telur dengan kecepatan yang sangat tinggi dan mengaduk cairan telur tersebut hingga merata dengan kedua tangannya lagi. Tuang telur dan air gula ke dalam 2 mangkuk tepung secara bersamaan, lalu aduk dengan sumpit kayu menggunakan kedua tangan secara bersamaan. Tangan kanan harus lebih cepat daripada tangan kiri, hingga muncul gelembung. Kemudian, tambahkan ragi ke mangkuk di sebelah kanan, dan tangan kiri cukup aduk hingga rata dan tersaring. Bubur tepung yang berbusa perlu diayak dan didiamkan sampai tidak ada lagi gelembung. Lalu dimasukkan ke dalam mesin fermentasi khusus selama setengah jam. Yang ini tidak memerlukan ragi dan fermentasi, jadi Anda bisa mulai menggunakannya. Perbandingan telur dan tepung adalah 1:2, dan porsi ini dapat menghasilkan 100 kue telur. Yuan Ming mulai menggeledah lemari di bawahnya. Setelah beberapa kali terdengar suara gemerisik, ia mengeluarkan 1 set lengkap peralatan khusus untuk membuat kue telur. Alat ini khusus digunakan untuk membuat kue telur. 1 panci bisa membuat 1 kue telur. Sekarang sistemnya menyediakan 2, jadi 2 porsi bisa dibuat sekaligus. Seluruhnya terbuat dari kuningan, dan berkilau seperti emas. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan terbuat dari emas. Emas yang digunakan pada masa dinasti Qin adalah kuningan. Faktanya, kue telur adalah kue kecil berbentuk setengah bulan yang dibuat dengan menyebarkan tepung ke dalam panekuk tipis dan menambahkan berbagai lauk atau isian. Itulah sebabnya Yuan Ming merasa bahwa sistem sedang menipunya. Yuan Ming segera membersihkan dan mendisinfeksi peralatan, lalu mulai menyiapkan porsi sarapannya sendiri. Pertama, gosokkan minyak jagung tanpa pewangi dalam panci tembaga dan tunggu hingga panci panas. Tuangkan sesendok adonan ke dalam panci tembaga kecil, Yuan Ming cepat-cepat membaliknya supaya merata, lalu menuangkan sesendok adonan ke sisi lainnya, mengulangi tindakan sebelumnya, menutupnya dengan penutup, dan menunggu sebentar. Hitung waktunya dan tunggu hingga permukaannya mengeras, lalu buka tutupnya, isi 1 loyang dengan sesendok saus daging sapi dan 1 lagi dengan selai blueberry. Tutup kembali loyang, dan panggang selama 30 detik. Kemudian, gunakan klip kecil untuk melipat kue menjadi setengah lingkaran dan keluarkan. Aroma telur yang harum dan manis dari kue telur yang dibuat di toko Yuan Ming yang tutup keluar melalui celah pintu, menarik perhatian orang yang lewat untuk berhenti dan menonton. Apa yang sedang dimasak Bos Yuan sekarang? Baunya harum sekali, ujar seorang pengunjung yang pernah makan di sana sebelumnya, sambil mencium aromanya. Benar, perutku keroncongan. Yang lain menutupi perutnya dengan sangat meyakinkan. Rasanya tidak seperti varian sebelumnya. Mungkin ada produk baru? Pengunjung restoran itu tampak penuh harap. Sial, kamu masih memasak sesuatu yang lezat di sini tanpa membuka pintu sepagi ini. Wu Hai bergegas turun ke bawah dengan suara langkah kaki. Dadada. Kurasa masih pagi. Xiao Yun belum datang. Jelas sekali orang ini punya banyak pengalaman mengantre. Benar, air liurku hampir menetes. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak menghisap air liurku. Baunya enak sekali. Apakah ini rasa telur? Kata seseorang setelah menikmatinya dengan hati-hati. Yah, seharusnya ada tepung juga. Aroma manis ini pasti dari gandum baru. Para pelanggan tetap toko Yuan Ming kini tampaknya sudah cukup paham soal makanan. Aku mau mendobrak pintunya. Siapa yang mau?
Wu Hai berjalan ke depan dan berkata dengan nada kesal. Ada apa dengan Paman Wu Hai? Mu Xiaoyun, yang baru saja tiba, bertanya dengan rasa ingin tahu, sambil mengedipkan mata besarnya. Tidak apa-apa. Wu Hai langsung lemas. Di depan loli kecil itu, ia masih sangat terkendali. Kemudian orang-orang di luar pintu mulai menunggu Yuan Ming membuka pintu. Dan Yuan Ming menikmati hadiah yang diberikannya pada dirinya sendiri. Satu sisinya adalah kue telur dengan saus daging sapi pedas, dan sisi lainnya dengan saus blueberry. Yuan Ming memiliki indera penciuman yang tajam dan terpikat oleh aroma makanan tersebut. Ia mengambil kue telur dengan saus daging sapi dan menggigitnya. Baji, makanan dikunyah perlahan di mulut, pertama rasa manis kue, lalu rasa pedas saus daging sapi. Kali ini adonannya tidak mengandung ragi, jadi teksturnya kenyal, yang melengkapi dendeng sapi dalam saus daging sapi. Rasa pedasnya lebih terasa, seolah-olah rasa pedas lebih dominan daripada rasa manis pada kue telur, sehingga menciptakan cita rasa yang nikmat. Kue telur buatan Yuan Ming jauh lebih besar daripada yang dijual di luar, tetapi tetap dimakan dalam 3 gigitan. Pasangan yang sempurna, gumam Yuan Ming dalam hati dengan penuh emosi. Selai blueberry lainnya tentu saja langsung habis. Kemudian Yuan Ming kembali menggunakan adonan fermentasi tersebut untuk membuat 2 kue telur. Setelah makan dan minum segelas air, ia membuka pintu dengan puas. Selamat pagi, bos. Wanginya enak sekali. Mu Xiaoyun masuk lebih dulu. Ia mencium aroma yang masih melekat di toko dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar? Apa kamu punya produk baru? Cepat beri aku satu. Wu Hai melangkah masuk. Kami punya produk baru yang tersedia hari ini, dan ini satu-satunya. Yuan Ming melirik Wu Hai, tidak menjawab, dan menunjuk ke daftar harga di dinding. Ini memang produk baru. Mari kita lihat apa itu. Mendengar ini, para pengunjung restoran menoleh. Rumahnya cerah, dinding udang ceri di sampingnya indah, dan daftar harga di dinding juga sangat bagus. Kue telur 168, 8 porsi. Bos Yuan, lupakan saja soal 168, tapi apa maksud 80 sen ini? Tanya seorang pengunjung restoran dengan bingung. Uang kertas. Jawaban Yuan Ming singkat dan jelas. Lagi pula, dia baru saja membayar 80 sen. Sistem, bukankah 168 sudah tepat? Kok bisa selisihnya 3,2? Yuan Ming menatap angka yang ditampilkan di depannya dengan sedikit bingung. Sistem menampilkan pesan tuan rumah menggunakan 4 lembar kertas untuk membungkus kue telur, dan kertas tersebut berharga 80 sen setiap lembarnya. Itu sistemnya. Yuan Ming terdiam. Ia mengeluarkan 5 yuan dan memasukkannya ke dalam laci. Sistem memberinya 1 yuan dan 80 sen dengan adil. Oleh karena itu, Yuan Ming sangat teguh dengan ucapannya sekarang. Apakah kamu sedang membicarakan ini? Wu Hai menunjuk setumpuk kertas persegi panjang yang agak menguning di sebelah Yuan Ming. Ya. Yuan Ming mengangguk. Kue telur apa ini? Wu Hai tidak peduli dengan uang $1.80 itu. Setelah mengetahuinya, ia fokus memakannya. Camilan khas Chengdu, kini tersedia dalam 2 rasa. Yuan Ming langsung menyebutkan semua ciri khas kue telur tersebut. Apa yang kau katakan sama sekali tidak ada gunanya. Wu Hai merasa bahwa ia membutuhkan penerjemah setiap kali berkomunikasi dengan Yuan Ming agar dapat memahami apa yang dikatakan pihak lain. Permisi, Anda mau makan apa? Yuan Ming langsung menanyakan pertanyaan kuncinya. Karena ada 2 rasa, aku akan pesan keduanya. Wu Hai masih seperti orang kaya biasanya. Ada 2 tekstur, 1 lembut dan 1 lagi kenyal. Kamu mau pilih yang mana? Yuan Ming sudah menyiapkan 2 jenis adonan, jadi wajar saja kalau dia perlu bertanya. Karena kamu sangat teliti, kita pesan saja 1 untuk masing-masing. Yuan Ming yang memutuskan segalanya di sini, dan dia merasa sedikit tersanjung sekaligus risih saat meminta pendapat Wu Hai. Tunggu sebentar. Yuan Ming langsung membungkus saus daging sapi dengan tekstur kenyal dan saus blueberry dengan tekstur lembut dan empuk. Setelah panci tembaga dipanaskan, waktu pemanasan menjadi lebih singkat, yang berarti waktu untuk membuat produk jadi lebih singkat. Dalam 1 menit, 2 kue telur yang mengepul dibungkus dengan kertas jerami dan diletakkan di atas piring biru dan putih. Nikmatilah perlahan, kata Yuan Ming sambil sedikit menurunkan topengnya. Bukankah ini camilan? Bos Yuan sudah membuat beberapa camilan. Kelihatannya lezat. Aku ingin sekali mencicipinya segera. Seorang gadis di antrean menatap piring Wu Hai dengan mata berapi-api. Masakan Bos Yuan selalu terlihat lezat. Wu Hai memandangi piring-piring yang saling melengkapi. 2 kue telur berbentuk bulan sabit di atas memiliki kulit berwarna keemasan dan pinggiran yang renyah. 1 lebih tipis, memperlihatkan saus daging sapi merah di dalamnya. Sementara yang lain sedikit lebih tebal, memperlihatkan selai blueberry ungu tua di dalamnya. Selai blueberry dan saus daging sapi. Wu Hai mengungkapkan isinya sekaligus. Yuan Ming mengangguk mengiyakan. Wu Hai selalu tertarik dengan makanan pedas, jadi tentu saja ia pertama kali mencoba kue telur dengan saus daging sapi pedas,
dan kemudian kue dengan saus blueberry. Sebagai seorang pelukis, Wu Hai tidak anti manis, tetapi ia juga tidak menyukainya. Kue telur dengan selai blueberry ini sungguh lezat dan sangat sesuai dengan pemahaman Wu Hai tentang manisan. Begitu digigit, pinggiran pankek yang renyah langsung mengeluarkan rasa seperti karamel dengan sedikit rasa manis. Sedangkan tekstur pankek yang lembut dan empuk di dalamnya dengan sempurna menonjolkan rasa manis dan asam dari selai blueberry berbutir besar. Wow! Setelah digigit, partikel besar selai blueberry dikunyah dengan hati-hati di mulut, seperti blueberry utuh, tetapi dengan rasa susu. Yang satu pedas dan yang satu lagi manis, keduanya terasa sempurna. Meskipun hanya camilan, rasanya pasti akan membuat Anda ingin lagi dan rasanya sungguh lezat. Dingin. Lihat, MU Xiaoyun sudah mulai menerima pesanan dari para pengunjung yang mengantre. Mengikuti apa yang baru saja dikatakan Yuan Ming. Saya merekomendasikan buku barunya Entertainment Creator. Cai Mao juga sedang membacanya. Bukunya sangat bagus dan saya sangat menyukainya lalala. Aku sama sekali tidak kenyang, kata Wu Hai singkat. Lalu sebuah ide muncul di benaknya, dan ia berbalik lalu keluar. Ia naik ke atas untuk mengambil sebotol air mineral, lalu turun ke bawah. Kali ini ia harus mengantre. Tentu saja, ia mengantre untuk makan. Akan tetapi, karena dia tidak membelinya sendiri, Wu Hai tetap mengerti arti dari sebuah makanan. Saudaraku, sepertinya kamu sudah beberapa kali ke sini. Kamu kenal aku? Wu Hai melihat seseorang, menepuk pundaknya, dan bertanya. Aku tahu. Kamu ke sini setiap hari untuk makan. Kenapa? Pria itu tampak ramah dan berbicara terus terang. Kamu mau beli kue telur? Wu Hai langsung ke intinya. 1, ayo coba. Pria itu mengangkat alisnya dan berkata langsung. Oke, kamu beli 2, aku bayar 1. Kamu kasih yang satunya lagi. Mau pedas atau manis boleh, kata Wu Hai serius. Tidak. Pria itu menolak. Jangan khawatir, Bos Yuan tidak akan keberatan. Aku sudah mempelajari aturannya. Selama aku bisa menyelesaikannya, tidak akan ada masalah, kata Wu Hai penuh pengertian. Kemungkinan besar masuk daftar hitam. Pria itu masih sangat peduli. Meskipun dia tidak bisa makan di sana setiap hari, ini tempat yang bagus untuk memanjakan diri. Aku janji tidak akan. Wu Hai menghabiskan waktu lama untuk meyakinkan pria ini. Mengenai apakah dia membayar harga lain, itu tidak diketahui. Lalu ketika tiba giliran orang ini, Wu Hai akhirnya bisa memakan kue telur manis lagi sesuai keinginannya. Namun, Yuan Ming tidak menanggapi. Seperti yang dikatakan Wu Hai, Yuan Ming sudah lama mengetahui bug ini, tetapi tidak menambahkan aturan lain untuk mengatasinya. Ia hanya ingin melihat apakah celah ini akan dihitung sebagai celah sistem. Sistem tidak merespons sampai Wu Hai selesai makan. Baru setelah itu Yuan Yao angkat bicara. Kamu membuang-buang makanan. Kamu akan langsung masuk daftar hitam. Aku tahu. Lihat, aku sudah menghabiskannya tanpa menyisakan satu gigitan pun. Wu Hai mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Yuan Ming berdiri di tepi panggung kaca dan tidak mengatakan apapun, yang dianggap sebagai persetujuannya. Lalu pria itu pergi dengan tenang. Pagi berlalu begitu cepat. Yuan Ming awalnya berencana mengambil cuti sehari untuk mencicipi makanan. Tetapi ia berubah pikiran dan mengakhiri istirahat makan siangnya pukul 13.30 sebelum berganti pakaian dan berangkat. Tentu saja, ia tidak melupakan peralatan memasaknya, sumpit anti bau dan sendok. Keduanya berguna untuk minum bubur. Kami naik taksi ke tempat itu tepat pukul 2. Toko itu juga kecil. Pemiliknya sepertinya sebuah keluarga. Sepasang suami istri, dan seorang putra berusia 10 tahun yang tampaknya cacat. Ketika Yuan Ming tiba, bisnis sedang lesu. Hanya 4 dari 7 meja dan kursi yang tersisa, dan 3 di antaranya terisi. Sementara para tamu juga sedang menikmati hidangan mereka. Tuan, Anda mau makan apa? Seorang pria parubaya bertubuh agak gemuk dan berpakaian rapi menghampirinya sambil tersenyum. Benar, di sini bos wanita memasak bubur dan bos menyajikan 1 porsi bubur putih dan bubur 5 butir, ditambah 3 lauk. Yuan Ming melihat menu dan langsung memesan. Bubur dan hidangan kami porsinya banyak. Berapa orang, Pak? Pria parubaya itu tidak langsung menuju dapur untuk membaca menu. 1 orang, kata Yuan Ming tegas. Kalau begitu, saya sarankan Anda memesan 1 piring dan 1 mangkuk bubur, agar Anda bisa kenyang dan makan dengan lahap. Pria parubaya itu tersenyum hangat. Saran biasa dari pria parubaya itu membuat Yuan Ming tertegun sejenak sebelum berkata, Oke, semangkuk bubur putih dan 1 lauk. Akan segera datang. Melihat Yuan Ming menerima sarannya, pria parubaya itu dengan senang hati berbalik dan mulai memesan hidangan. Jangan khawatir, makanan di rumahku pasti banyak dan lezat. Pria parubaya itu sempat berbalik dan berkata dengan bangga kepada Yuan Ming. Terima kasih, Yuan Ming sedikit linglung, tetapi masih berkata tanpa sadar. Sama-sama, saya akan segera ke sana, kata pria parubaya itu lalu pergi ke dapur untuk menyiapkan hidangan. Makanan pun segera disajikan.
Seporsi bubur putih dalam pot tanah liat, disajikan dengan mangkuk kecil bersih dan sendok. Konon katanya ini adalah hidangan, tetapi yang disajikan pada dasarnya adalah sepiring potongan rumput laut pedas. Yuan Ming mengeluarkan sendok dan sumpitnya dari sakunya dan bersiap untuk makan. Piring-piring di rumahku sangat bersih. Tiba-tiba terdengar suara kekanak-kanakan di sampingku. Saat berbalik, aku melihat anak lelaki yang baru saja duduk di kursi roda berdiri di sampingku. Wajah mungilnya yang manis penuh dengan keseriusan. Yah, aku sudah terbiasa menggunakan ini, Yuan Ming mengangguk dan menjelaskan. Oh, anak laki-laki itu berhenti berbicara dan mendorong kursi rodanya keluar dari toko. Yuan Ming memulai makan siangnya yang terlambat. Pertama, ambil sesendok bubur, biarkan agak dingin sebelum memasukkannya ke dalam mulut Anda. Aroma nasi yang ringan menyebar di mulut. Butiran nasinya begitu lembut sehingga bisa langsung ditelan tanpa perlu dikunyah. Ambil sepotong rumput laut dengan sumpit. Rasanya pedas, segar, dan sedikit asin. Cocok sekali dengan bubur. Bubur di restoran ini kemungkinan dimasak dengan api kecil, dan nasinya sangat segar. Meskipun kualitasnya bukan yang terbaik yang disediakan oleh sistem, melihat interaksi bahagia di antara keluarga, Anda dapat merasakan bahwa buburnya hangat dan memang sangat lezat. Rumput lautnya baru dicampur dan memiliki rasa segar dan menyegarkan, pedas, dan harum. Sangat cocok dengan bubur putih yang ringan. Kali ini Yuan Ming melahapnya semua. Sambil membayar tagihan, pria parubaya itu berkata dengan antusias, bagaimana? Satu porsi sudah pas. Lain kali datang lagi untuk mencoba bubur 5 butir. Enak juga. Baiklah, datang lagi lain kali. Yuan Ming mengangguk dan menjawab dengan serius. Selamat tinggal, anak muda. Datang lagi lain kali. Suara pria parubaya itu terdengar sederhana dan tulus. Begitu saya keluar dari toko, pemberitahuan Yuan Ming yang ditempel di pintu mulai berlaku dan telepon di saku saya berdering. Halo, apakah ini Tuan Yuan? Suara pria sopan terdengar dari ujung telepon. Baiklah, ada apa? Yuan Ming menjawab dengan nada tenang. Saya masih sedikit gembira dalam hati, ternyata notifikasinya berfungsi. Mengenai isi pemberitahuan itu, Yuan Ming mengatakan sangat tulus dan jelas. Perhatian, saya sedang ada urusan. Jika ada mitra Takawai yang ingin bekerja sama, silakan hubungi nomor ini. Diikuti dengan tanda tangan dan nomor telepon. Saya dengar Anda tertarik bekerja sama dengan layanan pesan antar makanan. Saya dari Dangdang Food Delivery, dan saya ingin membahasnya lebih lanjut dengan Anda. Suara pria di ujung sana terdengar sangat sopan, menjelaskan maksud kedatangannya. Maaf, aku tidak punya niat seperti itu, Yuan Ming menolak dengan sopan. Baiklah, maaf mengganggu. Orang di ujung sana dengan sopan menutup telepon. Lalu dia mulai berteriak, Xiao Wen, ada apa denganmu? Bukankah kamu bilang tertarik? Tapi mereka langsung menolakmu. Tidak mungkin, ada catatan di pintunya yang bertuliskan, tolong telepon. Xiao Wen, seorang gadis berkacamata, terkejut mendengarnya. Tidak, aku salah dengar penolakan tadi. Kembalilah bekerja dengan benar. Jelas sekali bahwa pria itu adalah mantan karyawan perusahaan, dan Xiao Wen adalah karyawan baru. Ia tidak berani berkata apa-apa setelah dimarahi. Ia dengan patuh kembali ke tempat duduknya dan mulai bekerja, tetapi ia masih sangat bingung. Dia jelas melihat pengumuman di pintu toko, jadi bagaimana mungkin dia salah? Xiao Wen memutuskan untuk pergi dan memeriksanya sepulang kerja. Yuan Ming menerima 2 panggilan telepon tentang layanan pesan antar di sepanjang jalan. Kini misinya telah selesai, dan rencananya cukup berhasil. Ketika Yuan Ming kembali ke toko, dia bertemu Wu Hai. Bos Yuan, apakah Anda benar-benar mencari kerja sama pesan antar? Saya bisa memperkenalkan Anda. Wu Hai tampak antusias. Tidak, kata Yuan Ming dengan tegas. Lalu apa yang kau posting di sini? Wu Hai menunjuk kertas A4 di pintu, seolah-olah aku melihatnya. Pemberitahuan itu berarti aku keluar, kata Yuan Ming serius. Kalau begitu, mintalah temanmu untuk meneleponmu. Nada bicara Wu Hai penuh dengan ketidakpercayaan. Baiklah, ini menunjukkan rasa hormat, kata Yuan Ming serius. Hormat? Hormat apa? Wu Hai kini bingung. Apa maksudnya ini? Jika kau ingin membahas kerja sama denganku, aku bisa menolaknya secara pribadi. Ini etika dasar sebagai manusia, kata Yuan Ming dengan sangat serius. Hah? Wu Hai tertegun selama 3 menit penuh sebelum dia memahami arti kata-kata Yuan Ming. Apa sih sebenarnya etika dasar ini? Dulu aku pikir aku punya sifat pemarah yang aneh dan sulit dimengerti, tapi sekarang aku sadar aku salah. Bos Yuan, kau memang ahlinya sifat pemarah. Aku punya sifat pemarah yang luar biasa. Wu Hai tiba-tiba melontarkan serangkaian kata panjang. Tidak, aku lebih mudah bergaul daripada kamu, kata Yuan Ming dengan tegas. Haha, kalau Bos Yuan gak jago masak, pasti dia gak akan populer. Wu Hai sampai ngiler membayangkan makanan lezat itu. Tapi aku bisa. Aku lebih populer daripada kamu.
Nada bicara Yuan Ming tidak menunjukkan kebanggaan apapun, hanya keyakinan akan fakta itu. Bos Yuan, Anda sungguh hebat. Wu Hai berbalik dan pergi tanpa berkata-kata, bersiap untuk kembali melukis dan menenangkan diri. Lagi pula, dia seorang pelukis. Baiklah, terima kasih atas pujiannya. Yuan Ming berterima kasih padanya dengan sopan. Aku tidak bermaksud memujimu. Wu Hai memegang dahinya dan berbalik. Namun, Yuan Ming memilih untuk tidak mendengar kata-kata terakhir Wu Hai dan kembali ke tokonya. Setelah Yuan Ming menyelesaikan pekerjaannya hari itu dan kembali ke lantai 2, ia sempat memikirkan apa yang telah terjadi hari itu. Hari ini, bos pria Parubaya memberinya banyak inspirasi, dan Yuan Ming menemukan masalah yang selalu ada dalam dirinya. Ketika Yuan Ming pergi keluar untuk mencoba makanan, ia tidak selalu menghabiskannya. Bahkan ada 2 kali ia pergi tanpa menyentuh makanannya. Bersikap lunak pada diri sendiri dan tegas terhadap orang lain adalah kesalahan yang tanpa disadari dilakukan setiap orang. Meskipun Yuan Ming merasa karakternya tidak sempurna, ini jelas bukan kesalahan yang ingin ia lakukan. Aku memang agak gegabah. Yuan Ming duduk di meja dan mendesah. Aku tidak dapat memikirkan cara untuk menebusnya saat ini, jadi aku memutuskan untuk mandi. Bukankah katanya kamar mandi adalah tempat segala macam inspirasi muncul? Mungkin mandi akan jauh lebih baik. Kalau berbuat salah, ia harus menebusnya. Yuan Ming sedang mandi sambil berusaha menebus kesalahannya. Kalau tidak, apa gunanya mengakuinya saja, karena dia tidak bisa minta maaf. Setelah memikirkan secara matang sebab akibat dari masalah ini, Yuan Ming tiba-tiba menemukan sebuah ide cemerlang. Dia segera mandi, mengenakan pakaiannya, berlari ke kamarnya, menyalakan komputernya dan mulai mencari. Untungnya, Yuan Ming memiliki ingatan yang baik dan masih ingat 2 restoran tempat ia tinggalkan tanpa menghabiskan makanannya. Yang paling mudah ditemukan adalah toko Abalon. Situs web resminya sepertinya sudah hancur total. Situsnya penuh dengan penipu. Namun, situsnya hilang ketika saya menyegarkan halamannya lagi. Sepertinya sudah dihapus oleh administrator. Yuan Ming menemukan pesan pribadi dari situs web resmi. Berpikir sejenak, mengklik anonim, dan mulai menulis isi email. Email ini dalam format surat, dengan semua salam dan salam yang diperlukan, semuanya ditulis oleh Yuan Ming. Mengenai hidangan di restoran Anda, saya akan berbagi beberapa tips. Jika Anda tertarik, silakan lanjutkan membaca. Daging babi panggangnya terlalu manis di luar dan kurang manis di dalam. Bumbunya kurang merata. Waktu marinasi harus disesuaikan dengan kesegaran dan ukuran daging. Ceker ayam rebus saus kecap hidangan ini. Yuan Ming menuliskan semua hidangan yang dipesannya hari itu, beserta kelebihan dan kekurangannya. Catatan itu terlihat sangat formal. Ia mungkin tidak bisa memasak semuanya sekarang, tetapi tidak akan sulit baginya untuk mencari tahu apa yang salah. Di akhir email tersebut, Yuan Ming langsung menulis seseorang yang suka membuang-buang makanan. Begitulah sebutannya. Setelah memeriksanya dan tidak menemukan kesalahan ketik, saya klik kirim. Permintaan maaf dan solusi mungkin tidak diterima oleh orang lain. Cara-cara ini hanya untuk membuat diri sendiri merasa lebih baik dan menghindari kutukan hati nurani. Tetapi cara ini juga dapat dianggap sebagai kompensasi Yuan Ming. Setelah mengirim beberapa email seperti itu, Yuan Ming akhirnya tidur dengan tenang. Dan gelombang yang ditimbulkan oleh email baru saja dimulai. Restoran lain tidak selalu mengelola situs web resmi mereka, terutama di jam selarut ini, tetapi restoran Abalon ini berbeda. Karena isu apakah Abalon itu liar atau budidaya, restoran ini benar-benar dikritik oleh pelanggan yang marah. Sekarang situs web resmi toko tersebut dikelola, dan pada dasarnya saya harus duduk di depan komputer selama 20 jam sehari. Tim pekerja pemeliharaan Hu sedang makan mie instan dan menghapus komentar-komentar yang menyinggung perasaan pribadi ketika komputernya berdering. Anak ini tidak mematikan suaranya lagi. Insinyur Hu melepaskan tangannya untuk mematikan suara dan mengklik latar belakang untuk menghapus email. Email yang dikirim saat ini biasanya berupa spam atau penghinaan, dan TN. Hu tidak bermaksud membacanya dan merusak suasana hatinya. Setiap email punya judul. Umumnya, mereka yang mengirim pesan pribadi dengan kata-kata manis menjual barang palsu, dan mereka yang mengirim pesan dengan judul kasar adalah serangan pribadi. Surat ini biasanya menggunakan kata-kata yang berbeda, dan Tuan Hu juga tertarik untuk melihatnya. Jarang sekali menemukan pesan yang bersih di tengah malam setelah melihat layar yang penuh dengan kata-kata cabul, jadi dia pasti penasaran. Saat dia mengkliknya, TN. Hu tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Persetan denganmu. Ini sepertinya postingan nasihat yang autentik. Benar-benar tidak ada konten yang menghina. Sungguh luar biasa," ujar Pak Hu. Dulu, postingan saran seperti itu pada dasarnya tenggelam oleh tumpukan spam, tetapi sekarang mereka menonjol dengan latar belakang penipuan. Maka, Tuan Hu memutuskan untuk mengirimkannya kepada atasannya untuk dibaca. Tulisan itu dianggap bermanfaat bagi mereka yang begadang. Meskipun ia tidak tahu apakah itu benar, tulisan itu lebih baik daripada mereka yang mengutuknya. Bos Tuan Hu tentu saja juga seorang karyawan restoran. Melihat saran yang begitu tulus,
Ia pun merasa senang dan puas, sehingga ia memutuskan untuk mengirimkannya kepada koki di restoran. Ini lebih baik daripada tidak punya urusan setiap hari dan dimarahi. Email dikirimkan lapis demi lapis hingga mencapai komputer koki. Menjelang pukul 12 malam, Chef Bai mengerutkan kening melihat situasi di situs web resmi yang belum terselesaikan. Ia merasa tak berdaya dan hendak mematikan komputer untuk tidur ketika menerima email itu. Email dari Yuan Ming. Tuan Hu dan atasannya adalah orang luar dan tidak memahami keakuratan saran dalam email tentang bagian daging babi mana yang membutuhkan waktu memasak berbeda. Namun, Chef Bai berbeda. Sekilas, ia tahu bahwa ini pasti pekerjaan seorang profesional. Setelah diamati lebih dekat, semuanya merupakan penyempurnaan dari hidangan khas restoran tersebut. Beberapa koki kulit putih sangat setuju. Rasanya seperti melukis, di mana orang lain dapat melihat detailnya sekilas meskipun Anda tidak dapat melihatnya sendiri. Saran Yuan Ming juga memiliki perasaan tingkat tinggi. Mereka yang terlibat dalam masalah ini seringkali bingung, sementara mereka yang tidak terlibat dapat melihat dengan jelas. Kalimat ini sangat tepat untuk Chef Bai. Ia tahu ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tetapi ia tidak tahu di mana letaknya. Namun, Chef Bai yang lain hanya menertawakannya dan tidak setuju. Misalnya, untuk membuat ceker ayam empuk dan lembut, biasanya digunakan teknik khusus, tetapi surat itu menyebutkan bahwa ceker ayamnya kurang matang, yang mana mustahil. Hidangan ini disempurnakan oleh Chef Bai sendiri. Chef Bai mempelajari email itu dengan saksama sepanjang malam. Pagi harinya, ia sama sekali tidak mengantuk. Malahan, ia ingin sekali mencoba sesuatu yang baru. Ia pun mandi dan keluar untuk mencoba metode yang ia setujui. Yuan Ming tidak tahu kalau Chef Bai begitu tidak sabaran. Ia tetap bangun pagi-pagi sekali dan menyiapkan sarapan, tentu saja kue telur. 200 porsi bisa disajikan setiap hari. 1 telur dan tepung terigu bisa menghasilkan 5 kue telur, dan perbandingan ini yang paling nikmat. Pagi-pagi sekali, Yuan Ming disambut bukan oleh pelanggan, melainkan oleh Xiao Wen, seorang karyawan mitra restoran cepat saji. Anda bos Yuan, kan? Xiao Wen berlari masuk dengan bersemangat, bahkan tiba sebelum MU Xiao Yun. Ya. Yuan Ming mengangguk. Bagus. Kemarin kamu pasang pengumuman di pintu untuk mencari rekanan pesan antar. Perusahaan kita melayani pesan antar, jadi mari kita bicarakan, kata Xiao Wen dengan sedikit malu sambil melihat orang-orang yang mengantre di belakangnya. Tidak, aku menolak. Yuan Ming menolak. Kalau cuma masalah waktu, aku bisa menunggu sampai kamu bebas, baru kemudian datang. Xiao Wen masih sangat gigih. Maaf, jam operasional sudah dimulai. Anda mau makan apa? Tanya Yuan Ming sopan. Bos Yuan, bagaimana menurutmu? Xiao Wen sedikit bingung. Maaf, saya menolak. Saya tidak membutuhkannya. Ini jam kerja. Setelah mengatakan itu, Yuan Ming berhenti bicara dan menunggu MU Xiao Yun memesan makanan. Lalu apa yang kamu posting kemarin? Xiao Wen disela oleh orang-orang yang mengantri sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Waktu sangat mepet di pagi hari, dan melihat Xiao Wen tanpa tidak makan, ia pun mendorongnya keluar. Lagi pula, toko Yuan Ming hanya seluas 30 meter persegi. Bos ini benar-benar aneh, keluh Xiao Wen dengan marah di pintu masuk toko Yuan Ming. Namun, hal ini tidak memengaruhi para pengunjung. Sarapan berakhir tepat waktu. Untuk 200 kue telur, tentu saja terjual habis. Lagi pula, Yuan Ming sendiri sudah makan 4, jadi hanya tersisa 196. Waktu sarapan baru saja berakhir ketika ponsel di saku Yuan Ming berdering. Ia menyekat tangannya dan mengangkat panggilan itu. Ia pikir itu dari rekan pesan antar, tetapi suara di ujung sana mengatakan bukan itu. Saudaraku, tunggu aku memberimu hadiah besar. Kata-kata San Ming tidak jelas. Apa maksudmu? Tanya Yuan Ming langsung. Haha, kamu akan tahu nanti. Lalu San Ming menutup telepon. Orang ini aneh. Yuan Ming menatap ponselnya sejenak sebelum memasukkannya ke dalam saku. Lalu, mulailah membersihkan dapur. Meskipun sistem akan membersihkan secara otomatis, tetaplah tugas koki untuk menjaga kebersihan dapur, kecuali mencuci piring tentunya. Di sana, San Ming mulai bersiap-siap, seolah-olah dia akan melakukan sesuatu yang besar. Yang membuat San Ming sangat bersemangat adalah hal sederhana. Seseorang di forum makanan mereka mengadakan acara pribadi untuk memamerkan menu makanan mereka sendiri. Ini cara terselubung untuk merekomendasikan tempat-tempat yang menurut Anda lezat. Forum ini awalnya adalah forum untuk para pecinta kuliner. Anda bisa mengetahuinya dari nama forumnya Forum Makanan. San Ming akan menjelajah ketika ada waktu luang. Akhir-akhir ini, ia sibuk dengan inventaris dan pembelian, dan tidak sempat menyentuh komputer selama hampir setengah bulan. Jadi, ia membuka forum untuk memeriksa berita terbaru dan langsung melihat pesan yang disematkan ini. Pada saat San Ming mengklik untuk melihatnya, semuanya sudah terlambat, karena tempat pertama tampaknya hampir terkonfirmasi. Tempat pertama tampaknya memang pantas. Daftar tersebut mencantumkan secara detail restoran tempat saya sarapan,
Apa yang saya makan, termasuk lokasi restoran dan alasan mengapa restoran tersebut kurang dikenal. Makan siangnya bahkan lebih rumit dan serius. Kami pergi ke beberapa restoran dan setiap hidangan yang kami santap dijelaskan secara detail. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk makan malam. Tulisan itu ditulis dengan baik, membuat pembaca ingin makan. San Ming melihat waktu postingan itu dan mendapati bahwa postingan itu sudah berumur 5 hari. Saat menggulir ke bawah, ia melihat seseorang membalas dan mengatakan bahwa mereka telah makan sesuai menu dan rasanya sangat enak. Komentar-komentar di bawah semuanya memuji, yang membuat San Ming sangat tidak puas. Dengan perkenalan seperti ini, aku bisa meraih juara pertama. Tidak, juara pertama ini milikku. San Ming merasa sangat tidak seimbang. Lalu saya mulai memperhatikan toko-toko itu dengan seksama. Saya sudah pernah ke semua tempat ini. Meskipun makanannya memang lezat, rasanya tidak selezat yang dideskripsikan di postingan. Mereka juga bilang makanannya sangat manusiawi. Semua yang dimasak orang itu manusiawi. Dan bisakah rasa kemanusiaan dimakan? Kata San Ming dengan nada meremehkan. San Ming memiliki kesan yang sangat buruk terhadap toko yang mengaku manusiawi, dan tentu saja ada alasan untuk itu. San Ming adalah seorang pencinta kuliner dan sering mencari makanan lezat di gang-gang. Ia mendengar bahwa ramen di restoran ini sangat lezat. Kokinya berasal dari Jinceng dan mengatakan bahwa ia mempelajarinya di sebuah restoran yang sudah berusia seabad di sana. Jadi keahliannya memang asli. Aku harus pergi hanya demi reputasi. Jadi aku dengan gembira membawa monyetku bersamaku. Cucu, apakah kamu yakin kamu di sini? Monyet itu tidak suka berjalan, jadi dia mulai bertanya setelah beberapa saat. Sudah sampai? Jangan khawatir, kata San Ming dengan tegas. Kita sudah berada di dalam komunitas. Bukankah katanya kita berada di luar komunitas? Tanya monyet itu penasaran. Toko-toko kecil seperti ini terhubung dari dalam keluar. Ayo kita masuk dan lihat apa yang terjadi. San Ming tidak pernah mengatakan bahwa dia datang secara tidak sengaja, dan dia tampak sangat mengenal bisnis ini. Baiklah. Monyet itu tidak berkata apa-apa lagi, dan mereka berdua pun berjalan saja. Kebetulan juga toko-toko di sini terletak di luar kompleks perumahan, dengan dapur di dalam, dan pintunya bisa dibuka. Keduanya tiba relatif terlambat, sekitar pukul 2 siang, dan salah satu dapur kebetulan sedang buka. Seorang pria berseragam koki sedang duduk di pintu, dengan topinya miring. Hanya ada sedikit orang di komunitas itu, jadi tindakannya sangat tidak senonoh. Ia memakai sandalnya, menyilangkan kaki dengan kaki telanjang, dan sesekali mengangkat kakinya dengan tangan. Tindakan ini membuat San Ming dan monyet merasa jijik. Sebelum mereka berdua sempat mengungkapkan pendapat, mereka mendengar teriakan dari aula depan semangkuk ramen tipis 2. Aku datang. Pria itu segera berdiri, berjalan ke depan, mengambil adonan di talenan, dan mulai menguleninya. Kedua orang itu tercengang melihat pemandangan ini. Inikah ramen lezat yang kau bicarakan? Tanya si monyet sambil menatap kosong ke arah kedai di depannya. Tidak, aku ditipu, kata San Ming tanpa ragu. Jangan suruh aku makan di bulan lalu. Si monyet mengira ini semangkuk ramen yang lezat. Rasanya tidak bisa lebih lezat lagi. Kemudian mereka berdua pergi dengan tegas dan pergi makan bebek panggang Lauli untuk menenangkan saraf mereka. Misalnya, dia tahu bahwa toko Yuan Ming juga punya camilan paling autentik di Chengdu, yaitu kue telur. Meskipun dia belum pernah memakannya. Mungkinkah ada yang bisa membuatnya lebih enak daripada buatan Yuan Ming? Jadi, sing-singkan lengan baju Anda dan mulai bekerja. Pertama, saya mengedit postingan berjudul Perjalanan Sehari ke Toko Yuan Ming, yang berisi detail tentang berbagai hidangan lezat di Toko Yuan Ming dan cara menikmati hidangan lezat dengan lebih cerdas. Tentu saja, aturan khusus Toko Yuan Ming sangat penting. Ini seharusnya menjadi nomor 1 pada daftar makanan. San Ming tahu sudah terlambat, yang akan merugikan seleksi dan evaluasi orang lain. Dalam sekejap inspirasi, ia langsung mengirimkan alamat forum tersebut ke grup gourmetnya sendiri, dan mempromosikannya dengan lantang di grup, membantu pemungutan suara, dan sebagainya. Kak, aku hanya bisa membantumu sampai di sini, kata San Ming kepada komputer dengan wajah serius. Yuan Ming tentu saja tidak tahu apa yang telah dilakukan San Ming, karena saat ini Jiang Changxi datang ke toko lagi. Dan saat itu tengah hari. Bos Yuan, aku di sini lagi. Jiang Changxi masuk sambil tersenyum. Saat itu hanya ada beberapa orang di toko, dan semua pengunjung sedang menikmati hidangan lezat itu dengan serius. Kamu mau makan apa? Yuan Ming bersikap sopan seperti biasa. Hei, Bos Yuan selalu bersikap dingin padaku. Jiang Changxi memulai godaannya sehari-hari. Ya. Yuan Ming mengangguk dan menunggunya memesan. Bos Yuan, kau akan semakin tidak disukai jika terus seperti ini. Kata Jiang Changxi serius. Kali ini Yuan Ming tidak menjawab langsung. Sebagai pria dewasa, ia hanya perlu tampan, bukan imut. Ia anjing lajang yang tampan. Permen beras buatan Mi Bai. Godaan Jiang Changxi selalu moderat, dan dia hanya mengatakan apa yang ingin dia pesan. Baiklah, besok waktunya sama.
Yuan Ming mengangguk dan berkata seperti biasa. Lalu apa yang harus aku makan hari ini? Jiang Changxi tidak menyangka hal ini akan terjadi besok. Terserah. Yuan Ming memberi isyarat agar setiap orang memesan apapun yang mereka mau. Aku masih ingin makan mie baizuo, atau bola nasi. Jiang Changxi berpikir lama dan masih menyukai mie baizuo. Yuan Ming mungkin malu, tapi dia juga menyukainya. Silakan lihat ke belakang. Yuan Ming menunjuk ke peraturan di dinding. Setiap orang hanya dapat memesan satu kali untuk setiap makanan. Tapi saya baru saja memesan permen beras, dan sekarang giliran bola nasi, kata Jiang Changxi. Ini semua salah mie bai, kata Yuan Ming tepat sasaran. Jadi, Bos Yuan, kue telur yang Anda jual pagi ini bisa dipesan dalam 2 rasa. Bukankah ini melanggar aturan Anda sendiri? Kata Jiang Changxi dengan senyum licik dan nada tegas. Saus daging sapi dan saus blueberry termasuk dalam menu spesial nomor 22 dan 13, ujar Yuan Ming dengan tenang dan tak tergerak. Apa yang dikatakan Bos Yuan sangat masuk akal. Aku tak bisa berkata-kata lagi. Jiang Changxi terdiam dan pergi tanpa suara. Untungnya, Jiang Changxi sudah lama terbiasa dengan tipu daya Yuan Ming. Dan pada siang hari berikutnya dia datang ke toko Yuan Ming seperti biasa untuk menunggu permen beras. Permen beras adalah camilan langka bagi Jiang Changxi semasa kecil. Permen beras pada masa itu sangat berbeda dengan permen beras sekarang. Para pembuat popcorn tidak mengenakan biaya. Mereka menukar 2 kilogram beras dengan 1 kilogram popcorn. Untuk permen beras, tentu saja harganya lebih mahal. 3 pound harganya 1 pound, dan Anda harus menyediakan gula sendiri sebelum mereka membuatnya. Banyak orang datang untuk makan popcorn, tetapi hanya sedikit yang membuat permen beras. Setiap kali ada yang datang, aroma permennya tercium di seluruh desa. Jadi permen beras yang dipesan Jiang Changxi terbuat dari beras. Setelah jam operasional sarapan berakhir, Yuan Ming mulai menyiapkan permen beras. Yuan Ming tentu saja tahu tentang permen popcorn. Kebetulan, Yuan Ming paling suka makan popcorn saat kecil, tentu saja yang terbuat dari beras. Sistem, apakah ada beras Jepang? Tanya Yuan Ming setelah berpikir sejenak. Sistem menampilkan kata-kata ditempatkan. Bagus. Yuan Ming mengangguk dan mengeluarkan sekitar setengah pon beras Jepang dari lemari. Sejarah budidaya padi Japonica sangat panjang, lebih dari 6.900 tahun yang lalu. Daerah produksinya sebagian besar berada di timur laut, tetapi yang dipilih Yuan Ming berasal dari Suzhou dan Hangzhou, yang dikenal sebagai negeri ikan dan padi. Beras bulat Japonica akhir yang diproduksi di sini berwarna putih bening, dengan perut putih kecil dan banyak bulir keras. Beras ini berkualitas sangat baik dan memiliki aroma nasi yang khas dari negeri ikan dan beras. Selain itu, setelah dimasak, berasnya lengket dan berminyak, lembut, dan lezat. Jenis butiran beras ini sangat cocok sebagai bahan utama pembuatan manisan beras. Saat mengambil beras, Yuan Ming mengenakan sarung tangan tipis agar butiran beras tidak kotor. Lagi pula, butiran beras tidak bisa dicuci. Yuan Ming menggunakan mesin popcorn asli, yang merupakan ujian keterampilan tertinggi. Mesin ini membutuhkan keahlian dan kontrol suhu yang sangat tinggi. Jika tidak, popcorn tidak akan matang sama sekali, yang tentu saja memalukan. Mesin yang diputar dengan tangan itu mengeluarkan suara mencicit pelan. Yuan Ming menahan napas dan mengamati dengan saksama untuk memperkirakan suhu di dalam tungku. Saat waktunya hampir habis, Yuan Ming tiba-tiba bertanya, "Bisakah kamu mematikan suaranya?" Sistem menampilkan pesan mesin engkol tangan ini memanfaatkan tekanan udara yang sangat besar untuk menghasilkan suara. Mesin ini tidak dapat menghilangkan suara, tetapi host dapat mengaktifkan isolasi. Kalau begitu, pastikan tidak ada orang di luar yang mendengarnya. Yuan Ming ingin meredam suara itu karena ia tidak ingin ada yang mendengarnya. Akan terlalu merepotkan untuk menjelaskan suara keras yang tiba-tiba di toko itu. Setelah semuanya siap, Yuan Ming mulai membuka tutup popcorn. Dengan bunyi bang, popcorn beras putih dan montok di dalamnya jatuh tepat ke dalam kantong kain yang disambung. Yuan Ming tersenyum nostalgia. Jarang sekali mendengar suara seperti itu. Sistem secara alami menyiapkan semua yang Anda butuhkan, termasuk kotak kayu kecil untuk membentuk permen beras dan pisau bambu keras untuk memotong. Tetapi yang paling penting sekarang adalah membuat gula. Ada 2 cara untuk membuat gula, merebusnya dengan air atau merebusnya dengan minyak. Sirup yang dibuat dengan air mudah digunakan dan dibuat, tetapi warnanya tidak transparan, dan rasanya sedikit berbeda dan tidak terlalu tercampur. Minyak berbeda. Panasnya sulit dikontrol saat direbus, dan minyak tidak berubah menjadi karamel, yang tidak diinginkan Yuan Ming. Namun, rasanya manis dan lembut di mulut, dan warnanya cerah. Yuan Ming tentu saja memilih menggunakan minyak untuk merebus makanan. Ia menambahkan sedikit minyak goreng ke dalam panci, lalu menuangkan gula pasir dan mulai merebus. Ia mengaduk panci perlahan dengan sendok bambu, dan gula perlahan larut, dan aroma gula perlahan tercium. Ketika semua gula telah larut dan dimasak hingga warnanya agak menguning, Yuan Ming mematikan api, mengambil nasi yang masih hangat dan menuangkannya ke dalam panci besar, mengaduknya dengan cepat dan merata,
lalu menuangkannya kembali ke dalam kotak bambu untuk ditekan dan dibentuk. Dengan desir, pisau bambu mengikis sisa sirup, dan permen beras yang telah dihaluskan mengeluarkan aroma harum yang bercampur dengan uap panas. Yuan Ming menyisihkannya hingga dingin. Setelah menyeka keringat di wajahnya, Yuan Ming membuka pintu dan melihat Jiang Changxi berdiri di samping Mu Xiaoyun. Bos Yuan pasti sedang membuat permen beras tadi. Jiang Changxi mengendus, jelas-jelas mencium aroma permen. Ya, akan segera siap. Yuan Ming mengangguk. Aku sangat bersemangat. Aku akan menunggu. Jiang Changxi benar-benar duduk di kursinya dan mulai menunggu. Sebagai seorang wanita yang telah kalah 3 kali, jarang sekali dia bersikap begitu sopan dan pendiam. Yuan Ming mengabaikannya dan mengambil sekotak permen beras yang sudah tidak panas lagi tetapi masih lunak, lalu menuangkannya langsung ke meja kaca yang dilapisi alas bambu. Ia mengambil pisau bambu tajam dan mulai memotong. Benda ini terlalu keras untuk dipotong, dan terlalu lunak untuk dipotong. Baunya enak sekali. Aku jadi ingin memakannya. Jiang Changxi berdiri dan membanting tubuh bagian atasnya ke meja panjang. Gerakannya sangat tidak senonoh. Air liur. Suara Yuan Ming agak teredam karena ia mengenakan masker. Tetapi orang-orang masih bisa mendengar apa yang ia katakan. Jiang Changxi menyeka mulutnya dengan acuh tak acuh, dan tidak peduli ketika ia tidak menemukan apapun. Ia hanya menatap Yuan Ming yang sedang memotong permen beras. Menjauhlah, atau air liurmu akan menetes. Yuan Ming menegaskan ucapannya kali ini, tetapi hal itu hanya membuatnya sedikit menahan diri. Potongan manisan beras setebal 2 cm dan lebar 25 cm di depannya kini menyita seluruh perhatiannya. Permukaannya berwarna kuning cerah dan hangat, dengan crispy beras putih yang terbungkus di dalamnya. Butiran-butirannya tersusun rapi dan memancarkan aroma yang memikat. Aroma manisnya membawa orang-orang kembali ke masa kecil, dengan mulut penuh air liur, menantikan saat-saat ketika sang pengrajin menyelesaikannya. Saya sungguh ingin memakannya. Permen beras buatan Yuan Ming sama dengan yang kita makan waktu kecil, hanya dengan nasi dan gula, tanpa tambahan apapun. Tentu saja, kacang tanah dan biji wijen terkadang ditambahkan di masa lalu, tetapi kebanyakan tidak. Dengan lembut menekan permen beras itu, ia memotongnya dengan pisau bambu, dan tampaknya mudah untuk memotongnya. Setiap potongan setebal jari dan sepanjang jari, cukup untuk dimakan. Yuan Ming mengeluarkan piring putih, meletakkan 8 potong di atasnya, dan menyerahkannya langsung kepada Jiang Changxi. Nasimu sudah siap. Yuan Ming memberi isyarat bahwa nasi sudah siap untuk dimakan. Manisan beras ini paling nikmat dinikmati saat baru saja dingin, dengan aroma manis sirup dan aroma renyah butiran beras. Ya. Jiang Changxi menjawab dengan samar, dan tak sabar untuk mengambil sepotong permen beras dengan tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saya menggigit sepotong dengan bunyi bang, renyah, dan saya langsung mengunyahnya. Hal ini langsung membawa Jiang Changxi kembali ke masa kecilnya. Rasa harum dan manisnya, serta sensasi segar dan renyahnya, sungguh menyegarkan. Saat kecil, ia jarang jajan dan sama sekali tidak merasa manis seperti itu. Namun, tak disangka, ia kini tidak merasa manis sama sekali. Setelah makan sepotong dan akhirnya menelan ludahnya, Jiang Changxi mengambil sumpit dan mengetuk permen beras tersebut. Permen itu tidak terlepas sama sekali. Saat itu, sang pengrajin ingin membuktikan bahwa ia telah menghabiskan permen yang dibawa para tamu dan tidak menyimpan sisanya untuk dirinya sendiri. Hal ini terjadi setelah permen itu dibuat. Jiang Changxi tidak menginginkannya, tetapi permen beras rasanya lebih enak jika tidak berbentuk butiran. Renyah dan lumer di mulut, super lezat. Sepertinya tidak ada resep nasi yang bisa membuat Bos Yuan bingung. Jiang Changxi mendesah sambil memakan permen beras. Yang langka adalah dia masih bisa berbicara dengan jelas dan Yuan Ming bisa memahaminya. Baiklah, terima kasih atas pujiannya. Yuan Ming selalu menerima pujian tanpa ragu. Lagi pula, pujian itu memang pantas. Ketika Jiang Changxi mengunyah permen beras, terdengar suara renyah yang luar biasa, dan Anda dapat membayangkan betapa lezatnya rasanya. Tak lama kemudian, toko Yuan Ming menjadi ramai. Di sisi lain, seseorang juga mencari Yuan Ming. Tuan rumah Lu, apakah kita akan fokus ke toko Yuan Ming kali ini? Seorang staf yang mengenakan kemeja putih berlogo stasiun TV kembali menegaskan. Ya, kamu lihat di postingan itu. Ayo kita rekam 1 episode selagi masih panas, kata host Lu dengan santai sambil memeriksa pakaiannya. Tapi sayangnya saat ini sedang tidak ada pelanggan, kata staf itu mengingatkan. Ini kesempatan bagus untuk merekam proses produksi bos. Kita juga bisa membuat episode seperti A Bit of China, lalu mengarang cerita, dan semuanya akan siap. Pembawa acara Lu mengangkat kepalanya dan berkata dengan percaya diri. Baiklah, kalau begitu saya akan mulai mempersiapkan. Staf mencatat proses program dan kemudian mulai membuat pengaturan. Suara rem terdengar, dan semua anggota kru program tiba. Ayo, turunkan ini dan taruh di sini. Kita akan membutuhkannya nanti. Staf itu turun lebih dulu dan mulai memberikan instruksi. Kemudian, pembawa acara Lu turun dan merapikan penampilannya.
Ini adalah stasiun TV lokal tingkat kabupaten. Acara yang dipandu Lu berjudul Masters Among the People, yang berspesialisasi dalam mencari artis yang memiliki keahlian khusus. Tentu saja, pecinta kuliner sedang populer saat ini, dan keahlian khusus yang dicari tentu saja tentang makan. Namun, program ini memiliki dua alasan. Pertama, masalah waktu, karena disiarkan setelah pukul 23. Menonton orang makan pada jam tersebut pada dasarnya sama saja dengan menyiksa diri sendiri. Alasan kedua, masalah gaya pembawa acara dan teknik pengambilan gambar. Program ini tidak pernah populer dan selalu terasa hambar. Kali ini saya datang ke sini untuk memotret karena saya melihat postingan yang sangat populer di forum ini yang menyarankan saya untuk mencari bahan. Waktu saat ini menunjukkan pukul 3.30 sore, pintu toko terbuka lebar, dan Yuan Ming sedang duduk di depan pintu sambil melihat-lihat pesanan makanan, siap menyelesaikan tugas dengan tenang. Ketika Lu dan rombongannya bergegas datang dan hendak masuk, Yuan Ming mendongak dan berkata, "Ini bukan jam operasional, jadi kami tidak menerima tamu. Apakah Anda pelayan atau bos di sini?" Tuan rumah Lu berhenti dan berbalik untuk bertanya. "Bos?" kata Yuan Ming sambil menundukkan kepala dan melanjutkan pekerjaannya. "Kamu bosnya? Hebat sekali. Sekarang kita akan syuting cerita pendek tentang kue telur di tokomu, dan tentu saja kamu harus membuatnya sendiri." Nada bicara pembawa acara Lu tidak arogan atau angkuh, melainkan sangat apa adanya. Benar. Meskipun acara yang dibawakan Lu tidak terlalu populer, ia tetaplah sebuah stasiun TV. Siapa yang akan menolak kesempatan untuk beriklan di TV secara gratis? Perlu diketahui bahwa iklan-iklan tersebut dihitung per detik, jadi pada dasarnya merupakan suatu berkah untuk membuat program terpisah seperti ini. Belum lagi toko kecil seperti Yuan Ming tidak akan menolak, bahkan jaringan hotel besar pun tidak akan menolak dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sama. "Aku tidak punya niat seperti itu," kata Yuan Ming terus terang, dan sepertinya tidak berniat bekerja sama-sama sekali. "Oh, saya belum memperkenalkan diri. Kami dari tim program, Masters Among the People, stasiun TV 20. Ini kartu identitas kerja saya," kata host Lu sambil menyerahkan kartu identitas kerjanya. "Terima kasih, tapi aku menolak." Yuan Ming mengerutkan kening dan tidak berniat membawanya untuk diperiksa, tetapi tetap menolak. "Saya belum selesai. Acara kami akan direkam gratis untuk Anda. Kami tidak memungut biaya apapun," ujar pembawa acara Lu dengan puas. "Kurasa kau tidak mengerti maksudku." "Aku menolak." Yuan Ming berdiri dan berkata dengan serius. Bahkan pembawa acara Lu yang fasih pun tercekat. Mereka belum pernah diperlakukan sedingin ini sebelumnya. Bahkan mereka yang awalnya skeptis pun senang bekerja sama setelah melihat kartu identitas kerja dan diberitahu bahwa tidak akan ada biaya. "Ada apa dengan bos ini?" Lu Zuren mengerutkan kening, tidak tahu mengapa. "Ketua Lu, haruskah kita menggunakan rencana cadangan?" kata staf di belakang dengan suara pelan ketika mereka melihat suasana tegang. "Orang yang aneh," kata tuan rumah Lu dengan nada tidak puas. "Aneh sekali. Kita dapat publisitas gratis, tapi mereka masih saja memanfaatkan kita." Para staf juga mengeluh. Biasanya, para pedagang itu memuji mereka semua, tapi sekarang mereka malah mengabaikannya. "Baiklah, ayo kita gunakan rencana cadangan, berkemas, dan pergi." Tuan rumah Lu langsung menyela keluhan staf. Dengan belasan orang yang mengemasi barang-barang mereka dengan cepat, mereka memuat barang-barang itu ke dalam mobil dan berangkat dalam waktu singkat. Yuan Ming duduk dengan tenang dan melanjutkan pekerjaannya, tetapi Bos Tong tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Yuan Ming, itu dari stasiun TV tadi, kan? Kenapa mereka langsung pergi begitu sampai?" "Baiklah, aku tidak mau menembak," kata Yuan Ming dengan nada acuh tak acuh. "Apa yang harus kufoto untukmu? Tokomu atau yang lain?" Wajah kurus Bos Tong penuh rasa ingin tahu. "Mengambil gambar saat memasak," jelas Yuan Ming. "Baguslah. Kenapa kau menolak? Itu publisitas gratis. Kau bahkan tak bisa membayangkannya." Bos Tong mendesah ketika melihat semua orang sudah pergi. "Orang itu tidak memberitahu saya sebelumnya dan datang begitu saja dan bilang ingin berfoto. Itu tidak baik," Yuan Ming memberikan alasannya. "Orang-orang dari stasiun TV memang selalu sedikit arogan." "Apa masalahnya? Kamulah yang mendapatkan keuntungannya," kata Bos Tong dengan sungguh-sungguh. "Jangan khawatir, Bibi Tong. Aku hanya tidak tahan dengan sifat pemarah mereka." "Tidak apa-apa." Yuan Ming merasa hangat di hatinya karena perhatian Bos Tong. "Benar. Bisnismu bagus, dan itu juga yang membuat bisnisku bagus. Keahlian memasak Xiao Yuan pasti luar biasa." Bos Tong teringat antrean panjang di toko Yuan Ming setiap hari, dan berhenti membujuknya. Ia tersenyum dan membicarakan hal lain. "Itu karena Bibi Tong mencuci bajunya sampai bersih." Yuan Ming banyak bicara dengan tetangga lamanya. Stasiun TV itu benar-benar selangkah lebih maju, hanya selangkah. Pukul 16.30, Yuan Ming sedang berkemas untuk mempersiapkan pembukaan toko ketika tiba-tiba seseorang datang ke pintu. Ternyata seorang pria. Pria itu mengenakan kemeja putih dan celana kaki.
Ia memegang sesuatu seperti buku di tangannya. Ia mengenakan topi matahari hitam bertepi lebar, kacamata bundar, dan sedikit janggut tipis. Dibandingkan dengan Wu Hailai, ia memiliki aura yang lebih artistik. Setelah berjalan mendekat dan memperhatikan nomor rumah dengan saksama, pria itu berkata, "Saya Zian. Saya dengar makanan di sini sangat lezat, jadi saya datang ke sini untuk mencobanya sesuai menu." Ia berbicara dengan gaya setengah bahasa sehari-hari, setengah klasik, tetapi untungnya Yuan Ming mengerti. Buka jam 5, tinggal 20 menit lagi. Tentu, bos. Pria yang menyebut dirinya Zian itu mengangguk dengan senyum lembut di wajahnya. Ya. Yuan Ming mengangguk, lalu berjalan ke toko dan mulai menyiapkan bahan-bahannya. Dia memang bos yang kuat, ujar Zian penuh emosi sambil menatap Yuan Ming yang berbalik dan pergi tanpa ragu. Lalu ia mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti buku dan membukanya. Ketika dibuka, ia mendapati bahwa itu sama sekali bukan buku. Sampul luarnya terbuat dari kardus, dan di dalamnya terdapat beberapa daftar kecil yang dicetak, yang tampak seperti alamat dan piring. Yang terbesar adalah menu restoran Yuan Ming. Menu ini mencatat secara rinci apa yang harus dimakan untuk sarapan dan makan malam, dan Zian sedang mempersiapkan makan malam sesuai dengan menu ini. Malam, minuman segelas jus semangka. Makanan pokok jika Anda punya cukup, saya sarankan 3 hidangan dan 1 sup, tetapi sup ini berbeda dari yang biasanya. Paket nasi goreng ini disajikan dengan sup yang berkualitas tinggi. Ngomong-ngomong, ada juga seporsi acar lobak, yang saya sarankan untuk dinikmati dengan saksama. Rasanya renyah dan menggugah selera, dengan sedikit rasa manis lobak. Untuk hidangan dagingnya, saya pribadi merekomendasikan udang. Tentu saja, satu-satunya hidangan vegetarian di restoran ini adalah rumput jinling. Hidangan ini tidak selalu tersedia dan sangat sulit disiapkan. Tentu saja, jika Anda tidak mampu, Anda dapat sesekali menikmati paket nasi goreng yang sepadan dengan perjalanan tersebut. Menu ini ditulis sendiri oleh San Ming. Karena berdasarkan pengalaman pribadinya, rasanya sangat menggugah selera. Zian adalah salah satu orang yang tertarik dengan menu ini. Dia mengangkat tangannya untuk memeriksa waktu, ternyata sudah tepat, dan Zian pun melangkah masuk ke dalam toko. Pertama-tama, ia terkesan dengan suasana tokonya. Hal pertama yang ia lihat adalah dapurnya yang sederhana dan bersih, meja dan kursinya yang luas dan bersih, dan yang paling menarik tentu saja dinding udang ceri yang indah di sana. Apakah ini udang hidup? Zian melangkah maju untuk melihat dan bertanya. Ya, udang ceri. Yuan Ming mengangguk. Ide ini sungguh cerdik. Zian mengamati lebih dekat dan menyadari bahwa itu adalah sebuah pintu, lalu berkata dengan kagum. Wah, pintar sekali, kata Yuan Ming tanpa rasa rendah hati. Tuan Yuan, bisakah kami memesan sekarang? Suara Zian terdengar jelas dan penuh harap. Baiklah. Yuan Ming mengangguk. Ini menunya. Ada yang Anda butuhkan? Tanya Mu Xiaoyun dari samping. Baiklah. Zian menyetujuinya terlebih dahulu, lalu berbalik dan mulai memeriksa daftar makanannya. Ternyata Anda harus berkecukupan. 1 paket nasi goreng telur, 1 porsi udang, 1 porsi rumput jinling, dan tentu saja jus semangka. Zian memesan sesuai menu. Maaf, jus semangka hanya tersedia 100 porsi per hari, dan semuanya sudah habis terjual hari ini, kata Mu Xiaoyun sopan. Sepertinya Zian sedang tidak beruntung dan hanya bisa menunggu sampai lain waktu, kata Zian sambil mendesah. Yang lainnya. Mu Xiaoyun tidak terbiasa dengan cara bicara Zian, jadi dia berhenti sejenak sebelum berbicara. Tidak ada solusi sempurna di dunia ini. Ini sudah cukup. Terima kasih, gadis kecil, kata Zian kepada Mu Xiaoyun sambil tersenyum. Tidak, sama-sama, kata Mu Xiaoyun berulang kali, lalu menyebutkan nama-nama hidangannya. Kebiasaan Yuan Ming adalah membuat nasi goreng terlebih dahulu, baru kemudian hidangan lainnya. Yuan Ming semakin mahir membuat nasi goreng. 1 porsi hanya butuh 2,5 menit. Ia meletakkan udang di atas nampan dan mulai mengolahnya. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Dia benar-benar tidak menyentuh daging udang sama sekali. Zian memperhatikan Yuan Ming dengan cepat mengolah udang tanpa berkedip, dan tidak menyentuh daging udang sampai direndam untuk digunakan. Sementara Zian menikmati pesta visual dan cita rasa yang akan datang, Jiang Changxi menggaruk kepalanya dan menulis sebuah buklet, yang kebetulan juga tentang toko Yuan Ming. Bagaimana caranya? Jiang Changxi membanting penanya dengan frustrasi. Saya mengambil ponsel dan mulai menjelajahi Weibo, siap untuk mencari inspirasi. Waktu terasa damai dan tenang, jadi izinkan saya berbagi sepiring daging babi rebus dengan nasi. Hampir tanpa lemak dan rasanya unik. Bagi yang takut gemuk atau yang mencintai kecantikan, silakan mencobanya. Nikmati hidup. Ini kabar terbaru dari teman baik saya, Lei Yi, di Weibo. Berikut ini semua orang yang bertanya tentang alamat ini dan ingin mencobanya. Daging babi panggang pada dasarnya merupakan hidangan populer, lezat dan digemari, dan sekarang sudah bebas lemak,
yang tentu saja membangkitkan rasa ingin tahu orang-orang. Tapi ini juga memberi inspirasi bagi Jiang Changxi. Dia tidak banyak makan makanan lain, tetapi dia makan banyak jenis nasi. Dia mengambil pena itu lagi dan menulis panduan makanan Mi Baizuo. Dan kemudian seolah-olah inspirasi datang kepadanya, ujung pena itu mengeluarkan suara gemerisik saat bergesekan dengan kertas. Waktu berlalu dengan cepat, dan tibalah pagi lainnya, dengan kabar baik di pagi hari. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting.